jadi alim itu pasti biasanya kalau orang alimnya beneran sampai mati juga dia nggak pernah berhenti belajar. Masyarakat Jakarta ini tidak mempunyai basic pesantren layaknya di Jawa segala macam, tetapi tradisi yang kita kembangkan ini sendiri pun merupakan cerminan dari sebuah pesantren pada umumnya, dengan catatan ya sama layaknya dengan orang lagi belajar ya. Pesantren kan ada yang males, ada yang rajin. Nah kalau santri kalong orang Betawi ini, nggak Betawi aja sih sekarang kan banyak ya, mereka tekun dalam mengajinya, tekun dalam menerapkan apa yang dikaji, dan karena sifatnya itu bukannya satu terpusat pada satu tempat. Kalau pesantren kan kita kurikulumnya jelas pada satu tempat, waktunya ditentukan. Kalau majelis taklim kan enggak, adanya hari ini, hari itu, waktunya kapan, tempatnya menyebar di mana-mana, gurunya pun beragam kemampuannya. Kalau mereka mengikuti dan tahu langkah-langkahnya, nggak masuk pesantren pun mereka bahkan bisa lebih dari orang-orang yang lulusan pesantren. Kita nggak bisa lepas ya dari masyarakatnya sendiri ada keinginan nggak buat mengaji. Nah, keinginan buat mengaji itu sebenarnya hampir rata-rata orang pengen baik, tapi menempatkan waktu itu kan belum tentu bisa. Jadi pertama dari masyarakatnya, yang kedua dari gurunya. Guru jangan selalu merasa puas, oh saya udah ngaji nih, enggak. Ya namanya guru, ya orang kan semakin ilmu padi lah, semakin berisi semakin menunduk. Harusnya dia berasa bahwa dia tuh akan kurang lagi. Kalau guru yang benar dia akan ngaji terus sampai mati. Dan bahkan ulama-ulama Betawi dulu kenapa mereka menjadi orang-orang yang hebat? Karena walaupun mereka sudah tua, tidak pernah malu untuk mengaji kepada yang muda. Dan akan selalu seperti itu. Jadi sistem yang seperti itu udah terbangun. Dan yang paling penting adalah yang namanya guru tidak cuma mengaji. Kita lihat ulama-ulama yang ada di pesantren, mereka itu biasanya ahli riyadhah, ahli puasa, ahli sodako, ahli Quran. Kalau mohon maaf, kalau gurunya ilmunya banyak tapi muridnya sedikit, kan itu dipertanyakan. Kalau misalnya ilmunya sedikit tapi kok muridnya banyak, orang akan bertanya, emang dia bisa apa tuh? Tetapi ada sisi-sisi ruhani yang tidak semua bisa disentuh. Dan ini biasanya dimiliki oleh ulama-ulama yang ahli riyadhah. Contohnya, kalau puasa Senin Kamis mungkin biasa ya, kita akan ketemu dengan ulama-ulama yang dia setahu dalam, bukan yang berarti siamud dahar ya, maksudnya puasa sepanjang tahun, tapi sehari-harinya aja kerjaannya udah puasa. Belum yang tahajudnya. Kalau kita tahajud level 2 4 rakaat, dia tahajudnya udah yang ratusan rakaat gitu. Terus baca Qur'annya yang mungkin sehari seperti Imam Syafi'i bisa sekali khatam. Itu yang didawamkan oleh orang-orang yang host, dan biasanya itu memang nggak kelihatan tapi ilmunya tuh kepake. Nah ini yang itu juga ada di Betawi, nggak cuma di Jawa. Dan ini yang harus kita timbulkan kepada guru-guru yang baru, supaya jangan notabene-nya gue cuma belajar, atau misalnya LC lulusan mana, lulusan Arab, tapi tidak tersentuh dengan budaya-budaya yang tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Tidak cukup mengaji, cari doa yang ini, dan yang paling penting adalah mereka minta keberkahan guru. Nah, ini guru-guru sekarang belum tentu bisa ngedapetin keberkahan. Yang ulama tulis, ya, yang ulama-ulama dulu tulis, kenapa itu sampai sekarang bisa bertahan? Kan ratusan tahun bertahan. Karena setiap tulisan yang mereka lakukan itu, pertama sholat dulu, wudu dulu lah. Paling nggak dalam keadaan suci, sholat sunnah dulu, berdoa dulu sama Allah, ya Allah, kalau ini panjangkan usia kitab ini. Karena berapa banyak kitab di perpustakaan, semua orang baca nggak? Enggak, berarti kan kitabnya berkah. Nah, kalau kitab-kitab yang kontemporer sekarang, mungkin akses itu mudah sekali. Saya bisa dalam waktu 2 minggu misalnya menghasilkan kitab yang tebal. Tetapi apakah itu akan abadi seperti kitab-kitab klasik ulama-ulama terdahulu? Karena apa? Lihat dari diri kita sendiri. Pantas nggak untuk diikutin? Kalau sekedar cuman untuk ngisi-ngisi, oh gue berkarya, itu mah nggak semua orang juga bisa gitu. Tetapi ulama-ulama yang akhirnya menghasilkan kitab-kitab yang kemudian abadi, merasuk ke dalam umat yang begitu banyak jumlahnya, itu yang hebat. Belajar kitab kuning, kira ada kendala juga? Karena susah. Karena susah, memerlukan waktu yang lama, dan kita kalau ngikutin kurikulum ya harus belajar matematika, IPS dan segala macam. Kalau kita ngelihat ke pesantren salaf, kalaupun emang kebutuhannya ijazah, paling belajarnya apa? Yang buat diujikan aja, itu pun sebulan mau ujian baru belajar.
sekarang banyak ditemukan metode-metode baru supaya cepat belajarnya. Kalau sama halnya seperti menghafal Al-Quran kan banyak metode-metode baru. Itu sebenarnya memudahkan. Tapi balik lagi yang namanya belajar gak ada yang singkat. Waktunya yang lama, memerlukan modal. Walaupun sekarang kan gampang, online, bisa segala macam di mana-mana. Tapi kalau memang niatnya tidak karena ilmu, ya itu kan semuanya balik lagi, semua karena Allah. Kalau misalnya Allah nggak buka, Allahnya mau ngasih hidayah, tapi hatinya kotor, dia pelajari fungsinya untuk apa? Terus gimana? Tetap aja nggak bakalan mudah. Di mana-mana ya majlis taklimnya itu tahlilan, pas mau hajatan, mau pernikahan, kematian, kelahiran, itu kan tahajatan, walimatus safar. Nah, kalau yang seperti itu memang yang dibaca pasti yasin, tahlil, lalu ada maulid segala macam. Bagus nggak? Bagus banget. Tapi yang disayangkan adalah guru-gurunya itu nggak mau upgrade ilmunya. Ketika guru pelan-pelan dia memasukkan bahwa kita nih penting belajar ini karena mohon maaf, guru-guru yang seperti itu yang udah banyak amplopnya, udah cium tangan bolak-balik sama muridnya, mereka udah berasa besar, udah berhenti deh ngajinya. Jadi alim itu pasti biasanya kalau orang alimnya beneran sampai mati juga dia nggak pernah berhenti belajar. Ibu, Mana nih? Karena kan nggak semua majlis taklim itu membaca kitab kuning. Tapi kalau menurut penelitian JIC itu ada sekitar 5.000. Dapatnya dari mana? Kan ada tuh orang-orang yang apa ya? Dari KUA itu apa sih, penilik atau apa gitu. Nah itu mereka masuk, datang ke yayasan-yayasan majlis taklim itu didata, lalu masuk ke Depak, ya kan, data itu dikelola. Hanya saja tidak semuanya sudah terdata, jadi harusnya lebih dari 5.000-an. Cuma saja kita ambil sampel mana yang bisa kita akses, dari itu majlis taklim. Ya sesuai dengan jumlah. Dibilang majlis taklim itu membahas politik, cuman menyinggung-nyinggung aja, kecuali memang rapat di luar majlis taklim nih mau kedatangan caleg nih, nah gitu. Biasanya kalau ulama-ulama kita nih yang Betawi, mereka nggak berani mengajukan pendapatnya kalau bukan dari gurunya. Ustazah, menurut pendapat Ustazah apa? Saya ini gitu, tapi saya ngikutin guru saya. Apa kata dia? Muallim Syafi'i Azami. Nah, sebelum Muallim Syafi'i Azami itu kan ada Guru Mansur yang tadi disebutkan 3 kitabnya tentang ilmu falak. Lalu ada silsilahnya dari abad ke-19, itu banyak sekali. Dan kalau misalnya yang jadi mufti Betawi itu Habib Utsman bin Yahya. Karena sebelum Habib Utsman, muftinya itu walaupun di Jakarta, dia bukan orang Betawi kan. Belajar kitab kuning itu kan waktunya lama, SKS-nya pasti banyak, nggak bisa sebentar, dan gurunya nggak boleh sembarangan. Nah itu yang paling penting. Tetapi kalau pelajaran agama-agama yang ada di sekolah sebenarnya sudah representatif dari ini. Hanya saja yang belum saya kira adalah membangun tradisi ruhnya. Karena kayak pesantren-pesantren modern kan yang diisi adalah bagaimana cara membacanya, bukan cara memahaminya pun intinya dari kulit-kulitnya, tidak masuk ke ruhnya. Bagaimana kita menjadi pribadi seperti ini, itu yang nggak dibangun. Sama karena seperti yang dikatakan Kiai Sadri tadi, kalau mau jadi baik akhlaknya, dengerin ceramah. Nah kalau kita baca yang pelajaran di sekolah itu ibarat kayak dengerin ceramah. Tapi esensi ilmunya adalah, kan yang penting kita kan lulus ujian ya. Esensi ilmu dari itu adalah kita belum tentu dapatkan kecuali guru yang mengajarkan itu adalah orang pengajian. Kalau cuma sekedar sekolah-sekolah segala macam